Pertanyaan nomor 1 tuh, bagaimana Planck berhasil memecahkan masalah radiasi benda hitam yang tidak dapat dijelaskan oleh religions? Apa kontribusi penting Planck dalam pengembangan teori kuantum tersebut? Baik, kami dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan dari nomor 1. Yang pertama, bagaimana Planck memecahkan masalah radiasi benda hitam yang tidak dapat dijelaskan oleh religions? Apa kontribusi penting dalam teori perluasan? Jawabannya, Planck berhasil memecahkan masalah radiasi benda hitam dengan mengajukan hipotesis bahwa energi elektromagnetik dipancarkan atau diserap oleh benda dalam paket-paket diskrit yang disebut kuanta atau foton. Hukum religions tidak dapat menjelaskan radiasi benda hitam pada panjang gelombang pendek karena prediksinya energi radiasi tak terbatas pada frekuensi tinggi yang dikenal sebagai bencana ultraviolet. Planck menyarankan bahwa energi dari osilator harmonik pada benda hitam hanya bisa ada dalam nilai diskrit, yaitu kelipatan dari konstanta Planck dikalikan frekuensi E sama dengan N kali H kali V, dan N adalah bilangan bulat. Terima kasih. Baik, dari jawaban teman-teman tadi dapat disimpulkan bahwa Planck ini berhasil memecahkan masalah radiasi benda hitam dengan mengajukan hipotesis bahwa energi dipancarkan atau diserap dalam bentuk paket-paket listrik yang disebut kuanta. Ia menemukan bahwa energi osilator harmonik pada benda hitam hanya dapat bernilai kelipatan bulat dari energi terkuantisasi tertentu, yang berbeda dengan teori klasik religions yang mengasumsikan bahwa energi dapat bernilai positif. Kemudian kontribusi penting Planck dalam pengembangan teori kuanta itu, yang pertama, ia memperkenalkan konsep kuantisasi energi yang menjadi dasar bagi perkembangan teori kuantum selanjutnya. Kemudian yang kedua, perumusan hukum radiasi Planck yang berhasil menjelaskan spektrum radiasi benda hitam secara akurat. Kemudian yang ketiga, pengenalan konstanta Planck yang menjadi salah satu konstanta fundamental dalam fisika kuantum. Baik, teman-teman, itu merupakan kesimpulan dari jawaban pertanyaan nomor 1. Mungkin dari teman-teman masih ada yang mau menanggapi di atas jawaban pertanyaan nomor 1. Terima kasih Bu. Baik, kita lanjut dengan pertanyaan nomor 2. Baik, pertanyaan nomor 2, mengapa religions gagal dalam menjelaskan radiasi benda hitam pada panjang gelombang pendek? Apa yang menyebabkan terjadinya bencana ultraviolet dalam teori religions? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan untuk pertanyaan yang kedua, di mana dikatakan bahwa religions gagal dalam menjelaskan radiasi benda hitam pada panjang gelombang pendek. Apa yang menyebabkan terjadinya bencana ultraviolet dalam teori religions tersebut? Nah, menurut kelompok kami, teori religions gagal dalam menjelaskan radiasi benda hitam pada panjang gelombang pendek seperti ultraviolet ini disebabkan oleh apa yang disebut dengan bencana ultraviolet dalam teori religions, di mana prediksinya mengatakan bahwa energi radiasi benda hitam harus meningkat secara tak terbatas saat panjang gelombang mendekati nol. Ini bertentangan dengan prinsip fisika dan juga eksperimen yang menyebabkan kegagalan teori religions dalam menjelaskan fenomena radiasi benda hitam secara akurat. Baik teman-teman, dari jawaban yang sudah disampaikan, mungkin ada teman-teman dari kelompok lain yang ingin menanggapi jawaban dari temannya. Baik, saya akan menyimpulkan jawaban dari teman Yani, di mana teori religions gagal dalam menjelaskan radiasi benda hitam pada panjang gelombang pendek, ultraviolet dan sinar X, karena teori tersebut memprediksi energi radiasi yang tak terbatas pada panjang gelombang pendek. Hal ini dikenal sebagai bencana ultraviolet. Nah, penyebab terjadinya bencana ultraviolet adalah yang pertama, teori religions mengasumsikan bahwa energi osilator harmonik pada benda hitam dapat bernilai kontinu. Kemudian kedua,
kedua, ketika diterapkan pada panjang gelombang pendek, teori ini memprediksi energi radiasi yang tak terbatas yang tidak sesuai dengan pengamatan eksperimental. Dan yang ketiga, hal ini menunjukkan adanya ketidaklengkapan dalam teori klasik Rayleigh James dalam menjelaskan fenomena radiasi benda hitam. Baik, untuk pertanyaan nomor 3 yaitu bagaimana Planck berhasil mengatasi masalah bencana ultraviolet dengan mengajukan hipotesis kuantisasi energi? Apa signifikansi dari konsep kuantisasi energi dalam perkembangan fisika modern? Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman kelompok 2 mengenai pertanyaan bagaimana Planck berhasil mengatasi masalah bencana ultraviolet dengan mengajukan hipotesis kuantisasi energi. Apa signifikansi dari konsep kuantisasi energi dalam perkembangan fisika modern? Nah, kita ketahui bersama bahwa pada akhir abad ke-19, fisika klasik mengalami kesulitan dalam menjelaskan radiasi benda hitam. Nah, menurut teori klasik, energi benda hitam itu dipancarkan secara kontinu di seluruh spektrum frekuensi. Hal ini berarti bahwa benda hitam dengan temperatur tinggi akan memancarkan energi dalam jumlah tak terbatas pada frekuensi ultraviolet yang tinggi yang dikenal sebagai bencana ultraviolet. Nah, di sini Max Planck memperkenalkan hipotesis kuantisasi energi. Hipotesis ini menyatakan bahwa energi elektromagnetik tidak dipancarkan secara kontinu, melainkan dalam paket-paket kecil yang disebut kuantum. Energi setiap kuantum sebanding dengan frekuensinya. Hal ini tercantum pada rumus E sama dengan Hf, di mana E adalah energi kuantum, H adalah konstanta Planck, V adalah frekuensi kuantum. Dengan hipotesis ini, Planck menjelaskan bahwa benda hitam hanya dapat memancarkan energi dalam jumlah tertentu, yaitu kelipatan dari energi kuantum minimum. Hal ini berarti bahwa emisi pada frekuensi ultraviolet yang sangat tinggi yang membutuhkan energi kuantum yang besar menjadi tidak mungkin, sehingga hipotesis kuantisasi energi Planck berhasil menyelesaikan masalah bencana ultraviolet dan menjadi fondasi bagi perkembangan mekanika kuantum. Sekian dari saya kembalikan kepada kelompok. Baik, berdasarkan jawaban dari teman-teman semua, mungkin dari jawaban itu ada yang masih mau menanggapi dari jawaban-jawaban tersebut. Saya berikan kesempatan. Baik, karena tidak ada tanggapan dari teman-teman, kami dari sini akan menyimpulkan jawaban untuk nomor 3. Di mana dengan pertanyaan bagaimana Planck berhasil mengatasi masalah bencana ultraviolet dengan mengajukan hipotesis kuantisasi energi. Apa signifikansi dari konsep kuantisasi energi dalam perkembangan fisika modern? Kami dapat menyimpulkan dari pertanyaan tersebut yaitu Planck berhasil mengatasi masalah bencana ultraviolet dengan mengajukan hipotesis kuantisasi energi. Dia menyatakan bahwa energi osilator harmonik pada benda hitam hanya dapat bernilai kelipatan bulat dari energi terkuantisasi tertentu, bukan kontinu seperti yang diasumsikan dalam teori Rayleigh James. Kemudian signifikansi konsep kuantisasi energi dalam perkembangan fisika modern adalah yang pertama, konsep ini menjadi dasar bagi perkembangan teori kuantum yang mengubah paradigma fisika klasik secara fundamental. Kemudian yang kedua, kuantisasi energi menjelaskan banyak fenomena fisik yang tidak dapat dijelaskan oleh fisika klasik, seperti struktur atom, spektrum atom, dan radiasi benda hitam. Kemudian yang ketiga, konsep ini menjadi fondasi bagi perkembangan berbagai
Oke, jadi pertanyaan nomor 4 itu apa asumsi-asumsi utama yang digunakan dalam model osilator harmoni kuantum? Oke, baik, saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan nomor 4 dari kelompok 2 dengan bunyi pertanyaan, apa asumsi-asumsi utama yang digunakan dalam model osilator harmoni kuantum? Jawabannya yang pertama itu energi osilator harmoni hanya bisa dalam tingkat energi diskrit yang dinyatakan dengan persamaan N sama dengan N tambah 1/2 kali P, di mana N itu bilangan non negatif. Dan yang kedua itu osilator harmoni mengikuti hukum gerak yang diberikan oleh persamaan Schrödinger. Posisi dan momentum partikel dipengaruhi oleh fungsi gelombang yang tunduk pada prinsip persamaan Weisbrod. Dan yang berikut itu energi dasar dengan persamaan 1/2 kali V yang menunjukkan adanya energi 0 titik akibat gesekan. Terima kasih. Oke, baik, berdasarkan jawaban dari teman kelompok 4, kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu model osilator harmoni kuantum didasarkan pada asumsi potensial harmoni, penggunaan persamaan Schrödinger, keadaan stasioner, partikel tunggal dengan massa konstan, sistem tertutup, dan validitas prinsip-prinsip mekanika kuantum. Meskipun merupakan model yang disederhanakan, model ini memberikan wawasan penting tentang perilaku sistem kuantum dan membantu dalam memahami fenomena fisis seperti efek fotolistrik dan spektrum garis. Oke, ini merupakan kesimpulan dari pertanyaan nomor 4. Baik, kita akan melanjutkan pertanyaan yang berikut. Pertanyaan terakhir yaitu apa implikasi dari kuantisasi energi pada osilator harmoni kuantum? Nah, bagaimana hal ini berbeda dengan osilator klasik dan apa konsekuensinya dalam fenomena fisis? Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Saya mewakili kelompok 3 akan menjawab pertanyaan nomor 5 dengan bunyi pertanyaan, apa implikasi dari kuantisasi energi pada osilator harmoni kuantum? Bagaimana hal ini berbeda dengan osilator klasik dan apa konsekuensinya dalam fenomena fisis? Adapun implikasi kuantisasi energi pada osilator harmoni kuantum yaitu yang pertama, energi terkuantisasi. Dalam osilator harmoni kuantum, energi hanya dapat memiliki nilai-nilai diskrit atau kuanta yang diwakili oleh rumus E sama dengan N tambah 1/2. Yang kedua, transisi energi. Osilator harmoni kuantum hanya dapat berpindah antar energi yang terkuantisasi melalui transisi kuantum. Yang ketiga, keadaan dasar dan keadaan tereksitasi. Osilator harmoni kuantum selalu memiliki energi yang minimum, bahkan pada keadaan dasar saat N sama dengan 0 yang disebut dengan energi titik nol. Yang keempat, konsekuensi fisik. Kuantisasi energi memiliki konsekuensi yang signifikan pada berbagai fenomena fisik. Yang pertama, efek radiasi benda hitam yang menjelaskan bahwa spektrum radiasi elektromagnetik yang dipancarkan pada benda panas. Yang kedua, laser memungkinkan pembuatan sinar laser yang koheren dan monokromatik. Yang ketiga, konduktivitas listrik pada semikonduktor, yaitu mempengaruhi cara elektron bergerak dalam bahan semikonduktor. Secara keseluruhan, kuantisasi energi merupakan salah satu konsep fundamental dalam mekanika kuantum dan memiliki dampak yang luas pada pemahaman kita tentang dunia mikroskopis. Yang berikutnya saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara osilator klasik dan osilator harmoni kuantum. Osilator klasik dapat memiliki energi pada nilai kontinu, sedangkan osilator kuantum hanya memiliki energi pada tingkat yang terkuantisasi. Yang kedua, osilator klasik dapat bertukar energi secara kontinu, sedangkan osilator kuantum hanya dapat berpindah antar tingkat energi melalui transisi kuantum. Yang terakhir, osilator klasik memiliki energi minimum 0, sedangkan osilator kuantum
kuantum memiliki energi minimum pada keadaan dasar. Sekian dari saya, waktu saya kembalikan kepada kelompok. Baik, berdasarkan jawaban-jawaban yang telah diberikan oleh teman-teman, kami dapat menyimpulkan bahwa kuantisasi energi pada isolator harmonik kuantum mengakibatkan energi hanya dapat mengambil nilai-nilai diskrit, nah bukan kontinu seperti pada isolator klasik. Ini memiliki implikasi penting dalam fenomena fisik seperti efek fotolistrik, spektrum garis, emisi sistem atau absorpsi, dan sifat-sifat termal sistem kuantum. Kuantisasi energi menjadi ciri khas dari sistem kuantum dan mengarah pada perilaku yang berbeda pada sistem klasik. Planck berhasil memecahkan masalah radiasi benda hitam dengan mengajukan hipotesis bahwa energi dipancarkan atau diserap dalam bentuk paket-paket diskrit yang disebut kuanta. Ia menemukan bahwa energi osilator harmonik pada benda hitam hanya dapat bernilai kelipatan buat dari energi terkuantisasi tertentu yang berbeda dengan teori klasik Rayleigh Jeans yang mengasumsikan energi dapat bernilai kontinu. Teori Rayleigh Jeans gagal dalam menjelaskan radiasi benda hitam pada panjang gelombang pendek atau ultraviolet dan sinar X. Karena teori tersebut memprediksi energi radiasi yang tak terbatas pada panjang gelombang pendek, hal ini dikenal sebagai bencana ultraviolet. Selanjutnya, Planck berhasil mengatasi masalah bencana ultraviolet dengan mengajukan hipotesis kuantisasi energi. Ia menyatakan bahwa energi osilator harmonik pada benda hitam hanya dapat bernilai kelipatan bulat dari energi terkuantisasi tertentu, bukan kontinu seperti yang diasumsikan dalam teori Rayleigh Jeans. Asumsi-asumsi utama dalam model osilator harmonik kuantum adalah: yang pertama, energi osilator harmonik hanya dapat bernilai kelipatan bulat dari energi terkuantisasi tertentu sesuai dengan hipotesis Planck. Yang kedua, osilator harmonik kuantum hanya dapat berada pada tingkat-tingkat energi diskrit, tidak kontinu seperti dalam teori klasik. Yang ketiga, perpindahan antara tingkat-tingkat energi diskrit hanya dapat terjadi melalui penyerapan atau pelepasan kuanta energi. Yang keempat, frekuensi osilasi osilator harmonik kuantum tidak bergantung pada amplitudo getaran, berbeda dengan osilator klasik. Selanjutnya, implikasi kuantisasi energi pada osilator harmonik kuantum adalah energi osilator hanya dapat bernilai diskrit, bukan kontinu seperti dalam teori klasik. Yang kedua, perpindahan antara tingkat-tingkat energi diskrit hanya dapat terjadi melalui penyerapan atau pelepasan kuanta energi. Yang ketiga, frekuensi osilasi tidak bergantung pada amplitudo getaran, berbeda dengan osilator klasik. Oke, ini merupakan